أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال bagaimana engkau menuntut sesuatu yang bukan bahagianmu dan tidak pula pernah singgah di tanganmu pada masa sebelumnya. Cegahlah dirimu daripada berbuat demikian dan pasrahlah dengan apa yang ada di tanganmu serta bersikap zuhudlah kepada yang lain. Atau tahanlah keinginanmu terhadap yang bukan menjadi bahagianmu. Tetapkanlah pendirianmu dalam keadaan yang demikian sehingga engkau mampu menjadi orang yang arif kepada Allah. Ketika itu, kamu akan menjadi orang yang kaya, orang yang tidak lagi memerlukan segala sesuatu. Hatimu menjadi kukuh dan jiwa atau batinmu akan tenang. Apabila engkau telah kenal akan Tuhanmu, maka dunia ini akan perkataan yang tertinggal tidak berarti apa-apa bagimu. Perkataan tidak dimasukkan. Tiada dalam pandangan hatimu, yakni basirah, selain daripada Allah. Tiada yang lebih tidak mata besar dalam pandangan zahirmu selain daripada Allah. Pada tahap ini, engkau akan menjadi besar dan diagungkan oleh semua makhluk. Wahai hamba, jika engkau menghendaki agar tiada pintu yang tertutup di hadapanmu, maka bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya ketakwaan itu adalah anak kunci pembuka setiap pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Janganlah kamu berpaling dari al-haq. Demikian juga ahli keluargamu, hartamu, dan teman-temanmu.
Janganlah sampai berpaling daripada al-haq. Bahkan janganlah engkau segan untuk mengembleng mereka atau memerintah mereka, merubah dan menggantinya. Engkau lebih tahu tentang hukum daripada mereka, lebih mengetahui dan lebih menyayangi daripada mereka. Ingatlah bahwa engkau dan semua makhluk di alam raya ini adalah hambanya, sementara dia adalah penjagamu dan penjaga mereka. Jika engkau bermaksud hendak menemaninya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah engkau tenang, diam, dan membisu sebagai seorang kekasih Allah, sebagai orang-orang yang beradab ketika berada di hadapannya. Para wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beradab di hadapannya. Mereka tidak bergerak dengan suatu gerakan dan tidak menulis dengan suatu tulisan, kecuali dengan izin yang jelas daripadanya ke dalam hati mereka. Mereka tidak akan memakan dari sesuatu yang mubah, tidak akan memakai, tidak akan menikah, serta tidak akan bertindak selama segala sesuatu itu menjadi sebab yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan izin yang nyata daripadanya ke dalam hati-hati mereka. Mereka berdiri bersama Al-Haq, berdiri bersama zat yang membolak-balikkan hati dan mata hati. Tiada ketenangan bagi mereka bersama Tuhan mereka, sehingga mereka menemukannya dan hati mereka di dunia dan jasad mereka di akhirat kelak. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki untuk membolehkan kami menemuimu di dunia maupun di akhirat. Kami merasa lazat apabila berdekatan denganmu dan melihat kepadamu. Jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang redha kepadamu dan jauh daripada selainmu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maksudnya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada seksaan api neraka. Al-Baqarah ayat 201. Kemudian kata musannif majlis keempat. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini sekali lagi kita berhimpun untuk meneruskan pengajian mingguan kita merujuk kepada kitab kita Al-Fathur Rabbani ala Faidhur Rahmani dengan karya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, dengan terjemahannya disebut dengan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah SWT dan usaha kecil kita ini mudah-mudahan dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kelayakan untuk dilimpahkan kepada kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan yang dilimpahkan ini marilah kita manfaatkan dengan melihat kepada kitab kita, meneliti dan mengkajinya. Mudah-mudahan mutiara-mutiara ilmu yang sangat wajar kita bawa dalam hidup kita terdapat di sini, ya. Jadi pada muzakarah kita yang lalu, pengajian kita yang lalu, kita berakhir dengan nasihat, berakhir dengan tarbiyah ataupun pesanan daripada musannif rahimahullah ta'ala terkait dengan sikap, sifat gopoh gapah atau tergesa-gesa. Nah, kita bincang sudah, ya, kita sudah berbincang tentang itu. Mudah-mudahan ya, kita mendapat kefahaman betapa gopoh gapah, tergesa-gesa. Nah, itu sebahagian daripada tanda ketidaktenangan hati kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulannya. Dan ketidaktenangan itu berpunca daripada rohaniah kita ataupun hati kita terikat dengan dunia. Ya.
rohaniah kita ataupun hati kita terikat teguh kuat dengan dunia. Dunia dengan maksud sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, itu kemungkinan-kemungkinan yang berlaku kepada diri kita, hati kita, rasa kita, perasaan kita, rohaniah kita. Terikat teguh dengan dunia. Ya, terikat teguh dengan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menyebabkan kita jadi tidak tenang, jadi kelang kabut, ya, jadi kacau bilau pemikiran kita, ya, yang sekiranya kita tidak obati, tidak mengobatinya, nah perlahan-lahan kita akan hanyut. Kita akan hanyut dalam gelombang samudera dunia. Ya. Nah, itu istilah, itu klasiknya, ayat klasiknya, ayat sastra. Perlahan-lahan kita hanyut dalam gelombang samudera dunia. Nah, sedar-sedar kita nanti mau mati sudah. Ya. Nah, macam Maulid, sedar-sedar 50 lebih sudah umur, Masya Allah, mau mati sudah. Nah, mana sempat lagi mau melakukan kebaikan-kebaikan yang sewajarnya. Nah, pun begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kita bincang sudah. Jadi dilanjutkan pada malam ini, kata musannif rahimahullah taala. Bagaimana engkau menuntut sesuatu yang bukan bahagianmu. Nah, ini terkait dengan tema atau tajuk kita adalah hidup di dalam kenyataan, hidup di atas kenyataan, bukan di atas khayalan. Ya, kenapa perlu hidup di atas kenyataan? Nah, karena yang pasti terjadi, yang pasti berlaku, yang pasti sampai adalah kenyataan. Dan itulah kenyataannya. Adapun lazim bagi kita adalah berangan-angan. Ya, sebagai contoh ini ulangan saja, sebagai contoh. Nah, semua orang berangan-angan akan sihat sampai bila-bila. Nah, itu sebenarnya adalah angan-angan. Sedangkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, sihat sakit adalah sunnatullah. Dengan sihat sakit adalah sunnatullah. Hari ini kita sihat, 3 hari kemudian kita sakit, kemudian kita sihat, kemudian kita sakit. Nah, itu adalah sunnatullah pada hakikatnya. Betul kan? Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lain. Nah, tidak ada orang yang mau melalui kesusahan dalam hidup. Betul kan? Nah, sampai-sampai kita berangan-angan senang terus. Masa ini jadi ini, masa ini jadi ini, masa ini jadi ini. Nah, sampai satu masa jadi raja, sultan. Nah, itu di antara perkara yang mungkin masuk di dalam pikiran kita, gitu kan? Nah, senang terus, kaya terus, dan sebagainya. Padahal susah senang itu adalah sunnatullah. Nah, jadi kenyataannya apa? Kenyataannya apa yang berlaku, kenyataannya apa yang terjadi. Kenyataannya adalah sunnatullah, bukan apa yang kita angan-angankan. Nah, yang kita angan-angan itulah kita sebutkan sebagai khayalan. Nah, musannif secara langsung, ya, secara langsung, kalau diperhatikan secara langsung, bercakap dengan kita, ya, khususnya tentang rezeki, ya, khususnya tentang rezeki, tentang sesuatu yang menjadi keinginan kita secara langsung. Nah, kalau diperhatikan, karena sikap paragraf yang lepas, karena sikap qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis-habisnya. Perbendaharaan berarti gudang. Gudang apa? Gudang keperluan sekalian makhluk ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Gudang keperluan sekalian makhluk. Nah, apalagi kita manusia dan jin. Ya, perbendaharaannya, gudangnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara tidak langsung musannif sedang bercakap dengan kita tentang keperluan. Nah, keperluan itulah yang kadang-kadang menjadi angan-angan, betul kan? Nah, Walid pernah berangan-angan ketika itu keluar Mercedes 230i yang
Yang mata belalang, mata apa? Mata biji kacang itu, tahu tak? Nah, keluar mesti di situ. Nah, Walid angan-angan sudah, aku mau pakai ini, aku mau, sampai sekarang tidak boleh pakai. Nah, itu. Kalau dikatakan angan-angan itu sejak daripada tahun 1998 katakan sampai sekarang, nah, rugi Walid berangan-angan selama bertahun-tahun, padahal kenyataannya tidak, betul. Nah, itu contoh ya. Boleh faham tak? Nah, serupa dengan Fas, angan-angan jadi fairy tale. Lina berangan-angan menjadi fairy tale. Pada sekian-sekian dia jadi fairy tale. Terbang dia, pokok cempeda, pokok petai. Nah, kau rugi. Kalau 2 tahun kau berangan-angan begitu, berarti 2 tahun kau rugi, betul kan? 3 tahun kau berangan-angan begitu, berarti 3 tahun kau rugi. Demikianlah, dikiaskan. Faham tak Sila? Sila berangan-angan nanti menikah dengan anak Sultan Sabah. Nah, kalau 5 tahun Sila berangan-angan begitu, berarti Sila berangan-angan. Hidupnya berangan-angan, berkhayal. Nah, itu merugikan. Ya, pertama karena Sabah tidak pernah ada sultan. Jadi kau angan-angan apa? Nah, itu contoh. Paham kan? Nah. Dan banyaknya berangan-angan kita, berkhayal kita terkait dengan keperluan. Nah, karena itu musannif berbicara kepada kita langsung tentang keperluan. Nah, dalam hal keperluan itulah kita banyak berangan-angan. Kita tidak berpijak di atas kenyataan. Kan? Lalu musannif mengatakan, bagaimana engkau menuntut sesuatu yang bukan bahagianmu? Nah, bagaimana engkau menuntut, mahukan. Nah, itu yang kita khayalkan itu. Itu yang kita angan-angankan itu. Bagaimana engkau menuntut, mahukan, khayalkan, nah boleh saja di situ, sesuatu yang bukan bahagianmu. Nah, bukan bahagian kita. Bukan bahagian berarti bukan diuntukkan kepada kita. Hakikatnya kita pun tidak tahu yang diuntukkan kepada kita apa, yang tidak diuntukkan kepada kita apa, betul? Ya kan? Kita pun tidak pernah tahu. Walid tidak pernah tahu yang diuntukkan kepada Walid nantinya seperti ini, ya. Buka sebuah pondok pengajian begini, tidak pernah tahu. Cuma azam. Nah, azam perkara yang baik itu boleh kan? Nah, jangan azam perkara yang angan-angan, yang salah. Nah, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi seperti mana yang diazam, diniatkan. Ya. Nah, di sana para ulama mengatakan cita-cita yang baik ataupun angan-angan yang baik itu dipanggil azam. Ya, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya kamu berazam. Nah, azam itu apa? Mau melakukan sesuatu kebaikan, itu dipanggil azam. Ya, nah Al-Quran sendiri menggunakan istilah azam. Bukan pasti, betul kan? Fatawakkal 'ala Allah, maka engkau bertawakallah kepada Allah. Begitu. Ya, oke. Nah, dalam hal keperluan, dalam hal yang kita istilahkan keperluan. Nah, keperluan itu maksudnya sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang bukan keperluan. Kita yang meletakkannya sebagai keperluan, gitu kan? Nah, Walid ada berapa biji kereta sudah? Van 2, 3, 4 biji kereta sudah di sini. Nah, perlu kepada kereta lagi kah? Lina, pendapatmu? Tidak perlu kan? Nah, mau buat apa? Nah, tetapi orang, manusia, nah Walid sendiri, mungkin kadang-kadang menginginkan sesuatu yang bukan keperluan. Tidak ada lagi keperluan kepada kereta. Ada sudah kereta, banyak biji, sudah buruk saja. Nah, buruk itu terkait dengan zuhud, betul kan? Terkait dengan qanaah, terkait dengan zuhud. Padahal buruk itu pun kalau mau pergi Australia pun tidak ada masalah. Tahu kan? Jambatan daripada Singapura ke Jawa, Jawa ke Australia. Nah, boleh pergi dengan itu. Nah, kalau demikian, tidak perlu kita melihat keperluan kepada kereta. Hakikatnya tidak, bukan keperluan lagi sudah. Paham tak? Nah, jadi nilai keperluan itu adalah satu hal. Kadang-kadang kita yang salah mengertikan keperluan.
Nah itu kan, kita salah mengartikan keperluan. Nah apabila kita salah mengartikan keperluan, nah disitulah timbulnya ketamakan. Ya kan? Salah mengartikan keperluan, nah timbul di sana ketamakan. Kita tamak. Kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu, kita tidak habis. Nah, ketamakan itu juga sesuatu yang membawa kita kepada kebimbangan. Berbimbang, nah istilah klasiknya itu kan, membawa kita kepada kebimbangan dalam kehidupan kita. Nah, ini sesuatu yang menyebabkan kita tidak tenang juga. Ya kan? Mau tidur saja pikir BMW. Bangun tidur pikir BMW. Misalnya, ya kan? Mau makan pikir BMW. Nah, suasana itu menyebabkan kita jadi tidak tenang. Ya kan? Nah, coba kita apa ya? Coba kita meletakkan keperluan itu sesuai dengan sifatnya keperluan. Ya kan? Nah, tidak ada apa lagi yang kita perlu berbimbang. Nah, paham kah? Jadi balik kepada persoalan bagaimana engkau menuntut, nah mahukan, ya, sesuatu yang bukan bahagianmu. Mahukan itu kemudiannya menjadi bagian daripada khayalan kita, menjadi bagian daripada angan-angan kita, menjadi bagian daripada tidak berpijak di atas kenyataan. Nah, jadi bagaimana itu kan? Nah, boleh contohkan tadi, sila bangan-angannya mau menjadi permaisuri Sultan Sabah. Nah, itu contoh saja sila ya. Nah, jadi angan-angan itu khayalan kan? Angan-angan itu adalah khayalan. Nah, bagaimana khayalan itu nanti menjadi bahagianmu? Mana mungkin? Tidak mungkin kan? Itu contohnya. Dan tidak pula pernah singgah di tanganmu pada masa sebelumnya. Dan tidak pernah pun berlaku kepada kita. Singgah di tangan majas kepada berlaku, terjadi kepada kita sebelumnya. Ya. Contoh, ya, kalau kita dulu pernah kaya, nah mungkin nanti kita angan-angan kaya itu boleh jadi kan. Tapi kalau kita kaya pun tidak pernah, biasa saja, sederhana saja. Nah, kamu untuk apa kita berangan-angan dengan kaya? Nah, misalnya, sederhana saja. Gitu. Cegahlah dirimu daripada berbuat demikian. Nah, itu nasihat ilmiah, nasihat ilmunya oleh Maulana Syekh katanya, cegahlah dirimu daripada berbuat demikian. Cegahlah diri kita daripada menuntut, ya, daripada mahukan sesuatu yang bukan bahagian kita, sesuatu yang tidak pernah singgah di tangan kita sebelum. Cegahlah. Nah, bagaimana kita mau mencegahnya? Nah, sifatnya disebutkan di bawah. Yang penting cegah, ya. Nah, kalau cegah itu dibahasakan dengan bahasa tarbiyah, dengan bahasa mendidik. Nah, didiklah, ajarlah diri kita. Jangan terlibat dengan keadaan itu. Ya, cegahlah, didiklah, bentuklah diri kita. Ya, jangan menginginkan sesuatu yang bukan bahagian kita. Ya, sebab itu para ulama dalam menangani hal ini, mereka simpulkan dalam doa. Ya, mereka simpulkan dalam doa, antaranya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, doa itu boleh ijazahkan kemarin dulu kan, pada orang yang mengikut kelas pagi. Ya kan? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kekuatan kepada kami untuknya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan jauhkanlah kami daripadanya. Nah, itu doa. Ya. Nah, hakikatnya doa itu, ya Allah, apa yang kau untukkan kepada kami, berilah pada kami. Apa yang kau tidak untukkan kepada kami, jauhkanlah daripada kami. Supaya kami tidak berangan-angan, berkhayal tentangnya. Misalnya begitu. Paham tak? Itu kaidah. Jadi, cegahlah, ya, cegahlah dirimu daripada berbuat demikian. Cegahlah diri kita daripada mahukan sesuatu yang bukan bahagian kita, yang kita tidak pernah tahu, ya, yang kita tidak pernah dan tidak mungkin terjadi dan sebagainya. Cegah. Nah,
Nah, dalam arti kata yang lebih umum, nah, cegahlah diri kita daripada berkhayal-khayal yang bukan-bukan. Lebih baik kita meletakkan diri kita di atas sesuatu yang pasti. Pastinya hari ini, apa yang kita makan hari ini, apa yang kita buat hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Nah, begitu. Dan azam yang baik untuk esok. Betul kan? Nah, besok kita azam yang baik apa? Besok kita mau zikir 1000, 2000, 3000. Nah, itu azam namanya. Besok kita mau istighfar 1000, 2000, 3000. Nah, itu azam yang baik. Jangan kau berkhayal saja di sana. Betul kan? Dan pasrahlah. Dan pasrahlah. Dan pasrahlah. Pasrahlah dengan makna menyerah. Ya. Pasrahlah dengan makna menyerahkan. Menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha tahu. Dialah yang Maha kuasa, Maha kehendak. Pasrahlah dengan apa yang ada di tanganmu, ya. Dengan apa yang ada di tanganmu, tanganmu majas kepada keadaan kau berada. Ya. Majas kepada keadaan kita berada, ya. Nah, itu. Dan pasrahlah dengan apa yang ada di tanganmu. Nah, yang ada di tangan kita berarti keadaan kita berada bagaimana? Sederhana, sederhana saja. Apa yang telah ada memadai, nah memadai saja. Ya kan? Cukup saja. Nah, sebab itu kata musannif, serta bersikap zuhudlah. Nah, serta bersikap zuhudlah. Nah, itu memadai. Nah, kita memadai makan nasi dengan gulai daging misalnya. Nah, memadai. Alhamdulillah. Daripada kita khayalkan kita makan kepala gajah, goreng buaya. Apa lagi? Kari kepala gajah, goreng buaya, dan sebagainya. Nah, itu contoh ya. Kau ni Fa, contoh saja bah. Mana ada orang makan buaya? Ada apa orang makan buaya? Boleh tengok di dalam YouTube itu, Cina-Cina, di negara Cina itu. Kan? Makan buaya ada orang itu. Okey. Cegahlah dirimu daripada berbuat demikian dan pasrahlah dengan apa yang ada di tanganmu serta bersikap zuhudlah. Serta bersikap zuhudlah. Ada bau hangit apa? Bau macam sesuatu hangit. Pastikan dapur ke apakah? Tak ada apa? Ada bau juga? Tak apa. Serta bersikap zuhudlah kepada yang lain. Nah, bersikap zuhudlah kepada yang lain. Bersikap memadailah kepada yang lain. Yang lain di situ ai apapun. Ya. Yang lain ai apapun. Nah, tentang apa? Tentang makan, bersikap zuhudlah kita tentang makan. Tentang pakaian, bersikap zuhudlah kita tentang pakaian. Ya, kereta, motor, nah itu pakaian kan? Bersikap zuhudlah tentang apapun. Kan? Jangan kita bersikap apa ya? Bersikap tidak pernah memadai, tidak pernah mencukupi. Ya. Karena sikap tidak pernah memadai, sikap tidak pernah mencukupi itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah khayalan. Ya kan? Nah, bayangkan tidak pernah memadai dengan kereta yang ada. Tidak pernah memadai dengan motor yang ada. Tidak pernah memadai dengan bini yang ada. Masya Allah. Tidak pernah memadai dengan apa? Nah, itulah menyebabkan kita apa yang mengejar tamak dan menghilangkan ketenangan yang ada pada kita. Ya kan? Atau katanya, atau tahanlah. Nah, kalau tadi cegahlah. Nah, ini datang tahanlah. Atau tahanlah keinginanmu. Tahanlah keinginanmu terhadap yang bukan menjadi bahagianmu. Terhadap sesuatu yang bukan menjadi bahagian kita. Ya. Nah, bukan menjadi bahagian kita. Kalau Walid, pilihan bukan bahagian sudah. Million pun bukan bahagian sudah. Kecuali tukar kepada Indon saja.
Nah, kalau tukar kepada Indon, million sudah. Ya kan? Juta-juta. Ya. Nah, bukan bahagian sudah. Bahagian yang terdekat dengan Walid adalah mati saja. Yang lahat dalam berapa kaki? 4 kaki ke 5 kaki ke? Itulah bahagian yang paling dekat. Ya kan? Nah, lain-lain je dah. Nah, sepatutnya jangan ada keinginan-keinginan, tahan keinginan yang lain. Keinginan apa? Mau pergi ke Jerman, aku tahan sudah. Nah, tidak jadi, Pak. Mau apa? Tahan semuanya, tahan semuanya. Keinginan apapun tahan semuanya. Ya. Dan kemudian apa? Kemudian berpikir apa yang akan menjadi bahagian paling dekat dengan kita. Nah, itu namanya mati. Namanya kematian, namanya kubur, namanya liang lahat, namanya apa. Nah, itu merupakan yang dekat, paling dekat menjadi bahagian kepada kita. Jadi tahanlah. Ya. Ini semua dalam hal yang kita sebutkan tadi apa? Membina, membentuk, mengajar diri kita ya. Supaya tidak hidup di dalam angan-angan. Ya. Dan sebaliknya kita hidup di atas kenyataan. Nah, kenyataannya besok lusa mau mati sudah. Ya. Kenyataannya besok lusa apa. Nah, itu kenyataannya. Ya. Okey. Kemudian kata musannif, tetapkanlah pendirianmu. Ya. Jadi setelah kita mencegah diri kita daripada berkeadaan begitu, kemudian kita menahan keinginan-keinginan kita yang tidak pernah habis. Ya. Nah, ini satu hal. Sesungguhnya keinginan manusia tidak pernah habis. Ulama menjawab, keinginan itu akan habis apabila tiba kematian. Ya kan? Nah, mati saja, habis segala keinginan. Selama tidak sampai kepada mati, sedang mati itu adalah kenyataan. Keinginan itu boleh saja menjadi khayalan. Tahukah? Ya? Nah, tidak pernah habis. Nah, dulu Walid, arwah ayah Walid, ketika Walid menjaga dia ketika sakit di hospital. Satu hari Walid jaga dia di hospital. Walid pulang pagi lepas subuh Walid pulang rumah. Pulang kemudian tertidur rumah. Tengah hari baru datang kepada dia. Nah, Walid datang kepada dia, terus dia kasih tahu, kenapa lambat? Gini, Walid pun kasih alasan begini. Kenapa ya? Dia bilang, tadi ada misi seorang cantik. Dia kasih tahu, tadi ada seorang misi cantik. Kenapa ya? Tak ada apalah. Dia pun tunjuk buah, dalam tu ada buah, dia kupas buah kasih ayah Walid makan. Walid pun tengok lain macam saja dia. Nah, Walid kasih tahu dia, ayah makan ubat, ayah sihat, nanti abang cari isteri baru kepada ayah. Kan? Walid cakap begitu kepada dia. Dia kata, oh tak boleh. Tengah cakap begitu, tiba-tiba datang misi itu, yang cantik itu. Dia tarik Walid. Dia tunjuk misi yang cantik. Walid tanya, ayah maukah? Dia diam saja. Nah, kalau dia cakap ayah mau, Walid mau tanya terus depan-depan dia. Nah, ayah maukah? Dia diam saja. Nah, kemudian misi itu pun setelah bagi dia ubat, baru dia jawab. Bilang, ambil dekat Walid lah. Dia tua sudah. Jadi, ceritanya di situ apa? Nampak tak? Walaupun dalam keadaan yang dia uzur begitu, dari segi keinginan menikah lagi, dia pun ada keinginan, betul kan? Ini kami orang lelaki, jangan campur ya. Nah, dia uzur sudah. Nah, sampai-sampai dia terfikir, baru dia berpikir, baru dia berpijak di atas kenyataan. Sebelumnya dia mungkin berkhayal, betul kan? Dia mungkin masuk di dalam khayalannya, mungkin masuk di dalam angan-angannya. Kerana misi itu baik. Nah, kalau aku sihat, kalau aku sembuh, mungkin aku mau menikah dengan misi. Mungkin dia berpikir begitu, tahu kan? Nah, jika tidak, Walid tanya, ayah maukah? Dia terus jawab, tidak, Pak. Betul kan? Nah, ayah maukah? Dia diam saja. Setengah jam kemudian baru dia jawab, oh, ayah tidak boleh sudah, tua sudah. Kan? Kaulah yang ambil. Kan dia jawab gitu. Faham tak? Faham tak penceritaan itu?
Nah, Walid pun tanya apa kemudian? Dia pun mengatakan dia jika dia sihat dia pun teringin menikah lagi. Jadi, apabila dia berpikir di atas kenyataan, tidak boleh. Nampak kan? Nah, itu tentang apa? Tentang keinginan. Tidak pernah habis. Keinginan tentang itu, keinginan tentang ini, keinginan tentang itu, keinginan. Nah, keinginan inilah yang selalu masuk ke dalam akal kita, masuk ke dalam hati kita. Ya, yang menyebabkan kita lalai, kita lupa, ya, perkara yang lebih bersifat kenyataan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, justru itulah cegah, kata musannif, cegah. Cegah artinya jangan kasih ada, jangan kasih masuk ke dalam akal kita, jangan kasih masuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, sisi lain tahanlah. Tahan. Kadang-kadang keinginan kita itu memang dia melonjak-lonjak, kan? Kuat keinginan. Ya. Tahan. Lama sudah mizi, tidak tengok orang miskin yang tidak pakai baju dan sebagainya, gitu kan? Orang-orang miskin itu rasa mau membantu mereka. Nah, tahan mizi, tahan. Walaupun keinginan itu, pegang telepon jadi tahan. Boleh tak? Paham tak? Jul paham tak Jul? Tahan. Nah, itulah makna tahan. Paham tak? Nah, sila dia syok saja berangan-rangan jadi permaisuri Sultan Sabah. Tiba-tiba dia sedar, ini tahan, jangan berkeinginan begitu lagi, jangan pikir begitu lagi. Tahan. Nah, pegang tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, beristighfar dan sebagainya. Paham tak? Nah, begitu. Dan kemudian selepas cegah sudah, tahan sudah. Apa? Tetapkanlah pendirianmu, katanya. Tetapkanlah pendirianmu. Tetapkan pendirian ada dua makna. Makna yang paling lazim adalah istiqamah. Itu makna yang paling lazim. Tetapkanlah pendirianmu ay istiqamah. Yang ada juga yang memaknakan tetapkanlah pendirian. Nah, katanya berpegang teguh. Ya. Walaupun nanti apabila dihurai begitu begini, merujuk kepada istiqamah juga maknanya. Nah, sedang makna istiqamah itu, ya, mencegah dan menahan diri kita daripada khayalan-khayalan, keinginan-keinginan secara berterusan. Nah, itu istiqamah. Dalam hal ini, ya, istiqamah dalam hal ini. Jadi tetapkanlah pendirian kita. Nah, kalau boleh dikongsi, Walid tetapkan pendirian Walid sudah. Ya, pulang Walid daripada umrah yang keberapa Walid pun tidak ingat. Nah, tetap sudah. Duit yang ada hasil daripada perniagaan. Nah, semuanya aku mau beli tanah, aku mau bikin pondok pengajian. Nah, tetap sudah. Kan? Padahal waktu itu kalau aku mau beli kapal pun boleh. Tukar. Nah, jika tidak, aku beli satu kapal yang besar. Nah, atas kapal itu dek ini istri pertama, dek itu istri kedua, dek itu istri ketiga. Nah, ada istri lagi di atas dek. Belayar saja. Angan-angan kan? Nah, itulah khayalan. Nah, apa ya? Istiqamah. Tetap sudah. Tidak ada lagi yang ku mau pikirkan. Kan? Termasuk menghandsomkan diri pun tidak ada sudah. Nah, kalau dulu kan handsome saja. Pak Ciki kan trim, handsome saja. Dulu aku tidak mau sudah. Biarlah buruk, biarlah macam mana. Nah, itu contoh ya. Paham tak? Jadi tetapkanlah pendirianmu. Pengajaran mursyid kita, Maulana mursyid kita. Nah, kita pun serupa. Tetapkanlah. Ya. Nah, mungkin saja di antara mencegah dan di antara menahan diri kita itu, di situ ada ilmunya sudah. Di situ ada pelajarannya sudah. Artinya bagaimana kita mau menghadapi itu, bagaimana kita mau menghadapi ini.
Ya, bagaimana kita mau selesaikan pikiran-pikiran begini, perasaan-perasaan begini. Nah, di sana kita ada ilmu sudah. Nah, kerana ilmu itulah yang menyebabkan nantinya kita mampu menetapkan pendirian kita. Ya. Nah, Walid bercakap berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman itu menjadi ilmu. Ya. Merapu saja, ada duit merapu saja. Tukah? Merapu macam-macam. Nah, kalau mau cerita dengan kamu orang sejarah hidup Walid, buruk. Aku beli sebiji kereta Proton Putra, tahu tak? Proton Putra, aku beli. Enjinnya buang begitu saja. Beli enjinnya. Buang begitu saja. Beli enjin dari Jepun. Mana pernah berlaku dekat kamu orang begitu? Ya. Aku beli enjin daripada Jepun. Evo 10. Harga enjin saja tidak termasuk teks 75.000. Nah, itu kerja gila yang pernah aku buat. Kamu orang tahukah? Mana pernah kamu orang buat begitu? Kapcai kamu orang pun enjin itu juga, Pak. Kalau aku Chris itu, aku tukar enjin mungkin Harley Davidson punya enjin aku masukkan, tahukah? Nah, gila kan? Nah, kenapa? Karena ketika itu terpengaruh dengan anak muda ketika itu. Nah, kereta beli ini, enjin itu, Evo. Ketika itu top 99 tahun 2000, Evo 10 top lah masa itu. Kan? Oh. Nah, gila. Buka kotak, pasang. Endorse JPJ, lulus semua. Rasuah JPJ lagi. Masya Allah. Buruk kan? Nah, tapi itulah realitinya. Ya. Mengikut nafsu, berkhayal dan mengikut nafsu. Nah, buang duit di situ. Harga Putra ketika itu berapa ribu? 70 ribu lebih kan pada masa itu. Nah, buang lagi enjin, di atas enjin tu 70 ribu lebih. Campur semua dah. 150, 160 ribu. Buang duit begitu saja. Aksiden di Goping. Di apa? Bukan Goping. Simpang Pulai. Nah, hancur enjin semua. Nah, Masya Allah. Nasib baik aku tidak mati. Baru terfikir. Masa itu naik kereta, mau cakap apa? Kuala Lumpur balik sini 2 jam setengah. Kan? 38 saman. Kan? Nah, masa itu tidak fikir, Pak. Masya Allah. Padahal 150.000 itu kita boleh beli tanah di sini, Pak. Bukit buat pondok, buat pusat pengajian. Boleh ambil orang susah, orang miskin. Kan? Janda-janda. Nah, boleh kan? Betul kan? Betul, Pak. Membuat macam mana? Tinggal menyesal saja, tinggal merasa rugi saja sekarang. Nah, semuanya itu kenapa? Karena ketika itu tidak mencegah diri, karena ketika itu tidak menahan diri daripada keinginan-keinginan yang sifatnya adalah khayalan, yang sifatnya adalah apa ya? La'ib. Berdasarkan Al-Quran bilang la'ibun walahun. Nah, itu Al-Quran. Ya. Al-Quran menyebutnya begitu. La'ibun, satu permainan. Walahun, satu senda gurau dalam kehidupan. Nah, karena kita tidak mencegah, menahan diri kita, nah, kita sudah membuang berapa banyak duit di sana. Padahal duit itu boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT lebih baik, lebih bagus lagi. Nah, itu contoh. Ya. Nah, nanti kamu orang, mana tahu, dapat suami yang kepalanya macam itu. Nah, ajar dia ini. Bang, dengar aku mau baca kitab kepada kau ini. Kau baca kitab ini kepada dia, tahu tak? Boleh kasihlah. Jadi tetapkanlah pendirianmu. Nah, kemudian kita tetapkan. Nah, kalau tetap itu di bahasa orang putihnya konsisten kan, ya kan? Konsisten kan. Nah, jangan ubah. Ya, kita apa yang kita ada. Nah, keuangan kita untuk menghubungkan kita dengan Allah, tetapkan. Ya, masa kita untuk menghubungkan kita dengan Allah SWT, tetapkan. Diri kita rohaniah dan jasmaniah untuk berhubungan dengan Allah SWT, tetapkan. Nah, begitu. Ya. Mungkin nanti setelah kita menetapkan, nah, ada lagi. Karena dunia itu seperti samudera yang luas, gelombangnya besar, ya. Mungkin saja kita nanti dihanyutkan oleh gelombang itu, kan? Nah, mungkin saja. Tapi sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan, ya, kerohanian, pengetahuan kerohanian bagaimana untuk membantu kita kembali,
ya, ke daratan, kembali kepada kenyataan. Nah, sekurang-kurangnya. Nah, jadi tetapkanlah pendirianmu. Nah, apabila kita menetapkan pendirian kita, moga-moga inilah yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Walid cakap dengan kamu orang, jika Walid tidak menetapkan pendirian, kamu orang mungkin tidak melihat Walid di sini. Nah, mungkin Walid berada di Hollywood. Mungkin, nah itu kemungkinannya. Jangan kamu orang melecehkan. Dengan Bruce Willis itu tua sudah, tapi dia masih lagi berlakon film. Kan? Box office, kutipannya billion juga. Coba lagi. Aku pun tidak tahu nama-nama orang. Boleh jadi hero tua. Aku pikir tidak boleh jadi hero tua kah? Siapa namanya? Hero tua itu. Yang pandai karate, kungfu itu. Tua sudah dia. Brosnan, apa? Itulah yang berlakon 007. Charles Brosnan. Nah, jangan terkejut kau pikir nama-nama ini kau boleh sebut, tahu tak? Karena Walid adalah orang yang alert dengan persekitaran. Ya, tahu cerita, apa terjadi tahu. Bukan ada telefon mencari orang-orang miskin itu, bukan. Tidak. Ya. Okey, nah kesimpulannya, tetapkanlah pendirianmu dalam keadaan yang demikian. Dalam keadaan yang demikian, yang mana mencegah dan menahan keinginan-keinginan kita yang mungkin hanya khayalan, yang mungkin hanya angan-angan. Nah, cegah, jangan biarkan, ya, karena dia merupakan satu penyakit. Ibnu Athaillah Iskandari dalam Mukasyafatul Qulub yang kita mengaji di sini, nah kita akan jumpa, ya, betapa angan-angan itu satu penyakit. Dia akan merosakkan akalmu, dia akan merosakkan hatimu. Ya. Dalam Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali pun kalau tidak silap Walid ada, bahawa angan-angan, khayalan itu sebenarnya satu penyakit rohaniah. Betul, sangat betul. Kan? Dia rosakkan akal kita, dia rosakkan hati kita. Kita berkhayal hari ini, nah besok kita mau khayal lagi, lusa kita mau khayal lagi. Macam orang menagih itu kan. Menagih. Orang yang menagih arak, apakah dia tidak tahu bahayanya dia, bahaya kepada dia apabila dia mabuk nanti jatuh parit lah, jatuh longkang lah, aksiden lah, langgar orang lah, dia pun tahu. Tapi kerana ketagihan itu menyebabkan, ya, mereka terus terlibat. Nah, sama saja dalam hal kerohanian yang sedang kita bincangkan. Berkhayal ini dia menyebabkan ketagihan. Nah, Walid pernah cerita Walid berkhayal apa ya? Berkhayal bawa truk pickup di traffic light, penyamun, bawa lari duit daripada mana tidak tahu, berguni-guni. Nah, polis mengejarnya, jadi dia tidak dapat lari, dia buangnya dalam truk, dalam pickup Walid. Nah, Walid pun tidak sedar, pulang-pulang rumah tengok ada apa, guni di dalam pickup, buka-buka duit. Pernah berkhayal itu, dan Walid rasakan khayalan itu makan berbulan-bulan juga, Pak. Tahu ke? Hari-hari aku pikir begitu. Hari-hari berkhayal begitu saja. Masya Allah. Nampak? Kan? Dia jadi syok. Dia berkhayal macam tu. Tiba-tiba keluar filem. Filem Melayu. Apa? Kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Apa filem tu? Jutawan fakir. Keluar filem itu. Nah, betul-betul seperti yang aku khayalkan. Tahu? Masya Allah. Yang Walid bawa cerita apa? Khayalan, angan-angan. Nah, dia adalah bagian daripada penyakit rohani kita. Ya, yang pada sisi kerohanian, pada sisi ilmu kerohanian, itulah yang nantinya menyebabkan hidup kita tidak tenang. Hidup kita menjadi kacau. Ya, dan merosakkan hubungan yang sepatutnya, hubungan rohaniah yang sepatutnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan agama, antara kita dengan diri kita sendiri. Nah, itu. Betul kan? Nah, jika duit kita banyak, sepatutnya apa? Bersedekah. Sepatutnya apa?
umrah, sepatutnya apa? Apa yang lebih baik? Ini duit kita banyak, tukar sport rim. Duit kita banyak, pasang sound kereta. Nah, jadi begitu kan? Nah, ini semua faktor yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allah pelihara Walid khususnya. Aku tidak mau sudah. Apapun. Kan? Nah, jangan ditawarkan 3-4 hari lepas. Nah, Walid sebut Porsche Cayenne bila semalam. Nah, 4 hari lepas ada orang menawarkan kepada Walid sebuah kereta Porsche Cayenne 4000 cc. Betul kah? 4000 cc kah dia? Kan? No. Tidak mau, Pak. Cayenne kah, konyon kah, apapun aku tidak mau sudah. Biarlah Iswara itu menjadi saksi. Itu kan? Ya. Okey. Jadi tetapkanlah pendirianmu dalam keadaan demikian. Demikian ai mencegah dan menahan. Yang kita sebutkan tadi. Ya, nah, sentiasa kita dalam keadaan mencegah dan menahan. Cegah, jangan kasih dia masuk. Tahan jika ada keinginan-keinginan yang mau berkembang, kita tahan saja. Sehingga, kata musannif, sehingga engkau mampu menjadi orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencegah, menahan dalam masa yang sama. Dan pendirian kita tetapkan, ya, hala tujunya dan sebagainya kita tetapkan. Nah, katanya menahan itu, tetap pendirian itu sehingga engkau mampu menjadi orang yang arif kepada Allah SWT. Sehingga kita mampu menjadi orang yang arif. Arif datang dari mana? Nah, ajar sudah semua orang. Arif datang dari mana? Ulama, ilmu, campur apa? Faham, ilmu, campur faham, campur tidak, dekat itu saja kan? Nah, arif, orang-orang arif. Nah, arif itu ilmu, campur faham, campur pengalaman. Nah, jadi yang membezakan arif itu adalah pengalaman. Kan? Nah, sepanjang kita menetapkan pendirian kita, masa berlalu, masa tetap berjalan. Masa tetap berjalan. Keadaan tetap berjalan, masa tetap berjalan. Umumnya kita sebut masa. Masa tetap berjalan. Dan sepanjang masa itu berjalan, nah, kita akan menjadi orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana pengalaman. Nah, apalagi nanti pengalaman itu dicampur dengan faham, dicampur dengan ilmu. Jelas ya? Nah, itu disebut arif billah. Nah, arif billah itu orang yang ilmunya sempurna, fahamnya sempurna, pengalamannya sempurna. Ya. Nah, ini kita bukan bercerita tentang arif billah, tapi arif dengan keadaan diri kita sendiri. Ya kan? Arif dengan keadaan diri kita sendiri berdasarkan kepada pengalaman itu. Nah, jadi yang Walid ceritakan tadi itu semuanya pengalaman. Pengalaman itulah yang mengarifkan kita. Ya, 20 tahun yang lalu aku buang duit 150 ribu, 160 ribu begitu saja. Nah, itu pengalaman yang menyebabkan hari ini tahu saja, jika aku bodoh, aku buang duit begitu. Jika aku cerdik, nah, duit itu akan digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, jadi kearifan itulah yang menyebabkan kita mampu beristiqamah, mampu berdiri teguh. Ya. Nah, Walid manusia biasa, Pak. Tahukah? Godaan dunia, godaan samudra. Nah, istilahnya apa? Samudra, gelombang samudra dunia. Nah, tetap memanggil-manggil, menggoda-goda sama saja, tahukah? Nah, apalagi masih muda. Nah, kalau Mizi inginkan Waisuku, nah, aku inginkan yang lagi latest. Tahukah? Keluar sudah BMW apa? 1400 cc.
Latest keluar 1250 cc. Nah sekarang keluar sudah 1400 cc. Lagi canggih dari dia orang yang datang ramai-ramai itu hari, betul. Harganya 200.000 lebih. Dipanggil juga tak kan, Ustaz Hamdan, motor besar nih. Ustaz Hamdan, motor besar nih, bisik-bisik saja di telingaku. Kadang-kadang dia masuk terus di dalam hati, kacau-kacau saja. Jangan pedulilah pondok punya hal, kau kasih orang lain lah, kau pergi. Macam-macam. Nah, itu gelombang dunia kan? Apa? Gelombang samudera dunia. Nah itu istilah musannif kita, dan teks Arab pun sama saja. Bila diterjemahkan, itulah maknanya. Gelombang merujuk kepada bahaya, gitu kan? Merujuk kepada bahaya. Samudera merujuk kepada luasnya, kan? Dunia merujuk kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Artinya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar bahayanya, sangat luas medannya, sangat luas, sangat besar. Betul tak? Betul. Ini membabitkan semua orang, lelaki ke perempuan kan sama saja. Nah, kamu orang mungkin, anak-anak Sabah, mungkin kamu orang berada di dalam lingkungan ini. Nah, ketika keluar di tengah orang nanti, kamu orang paham betapa besarnya gelombang samudera dunia itu, betapa kuatnya mungkin, kan? Nah, sekiranya kita tidak mempunyai pertahanan yang kuat, nah kita terheret saja, ya. Sekarang kamu berniqab, nah satu ketika hilang semua niqab kamu orang akan, rambut kamu orang akan akan dibuat macam Jennifer Lopez. Boleh jadi itu kan? Nah, bukan mendoakan, tetapi sekadar menceritakan pengajaran, gitu kan? Nah, ramai sudah orang yang karam, siapapun dia. Nah, karena tidak berhati-hatinya dengan gelombang samudera dunia, nah karam mereka, ya, hanyut mereka, rusak mereka dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Nah, jadi tetapkanlah pendirianmu dalam keadaan demikian sehingga engkau mampu menjadi orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang arif. Nah, berdasarkan kepada pengalaman yang kita sebutkan tadi, nah pengalaman itu menjadikan kita arif. Ya, oh ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini bahaya, buat begitu bahaya, buat begini bahaya, ini jangan terlibat. Nah, mungkin di sana kita boleh kongsi dengan pengalaman orang lain, kongsi dengan kearifan orang lain, ya kan? Nah, kamu orang kongsi dengan kearifan Walid, ya, karena Walid telah melaluinya. Mungkin dengan orang-orang lain yang lebih dewasa daripada kita, ya, mungkin begitu. Nah, yang penting menjuruskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Karena kearifan pun dia ada yang menjuruskan kita kepada Allah. Nah, ada yang menjuruskan kita kepada yang kita sebutkan dunia kita, dengan sama saja keadaannya. Yang kita cari adalah yang menjuruskan, menghubungkan kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata musannif, ketika itu kamu akan menjadi orang yang kaya, katanya. Ya. Ketika itu dengan maksud jika kita tetap dengan pendirian kita, ya, yang kita sebutkan tadi, sampai-sampai kita menjadi orang yang arif kepada Allah dengan pengalaman kita tadi. Nah, ketika itu kamu akan menjadi orang yang kaya. Betul, Pak? Boleh lihat banyak orang sudah kaya. Kaya bukan benda, ya. Kaya dengan jiwa, dengan perasaan. Ya, pada hakikatnya memang itu. Bahagia. Bahagia bukan objektif. Bahagia adalah perasaan, jiwa dan perasaan. Itu kan? Nah, sama saja. Jadi kaya, bahagia, nah itu saling melengkapi kan? Nah, bahagia, nah di dalamnya ada kaya. Betul kan? Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT rasa bahagia, dalam masa yang sama Allah SWT memberikan rasa kaya di dalam jiwanya. Kan? Nah, tanda mereka kaya, mereka tidak kelang kabut dengan dunia.
Ya, Walid berjumpa sudah orang seperti itu. Bukan satu dua orang, banyak ramai je Walid jumpa, tahu tak? Nah, Walid paling cerita yang dekat yang Walid jumpa meninggal sudah. Pak Tam Yusuf, Pak Tam Cu kami panggil dia. Nah, rumahnya dinding bertam saja yang jalin-jalin. Rumahnya pelantar di dalam sawah. Pelantar dapur itu di dalam sawah. Ini di darat. Biasa saja. Kita yang melihatnya, meronta-ronta, rasa kecewa, rasa marah. Ya, 7 tahun sebelum ku keluar negara, Pak Tam keadaannya begini. Ku pulang daripada luar negara, Pak Tam keadaannya masih begitu. Meronta-ronta saja kita. Kritik saja. Nah, tapi dia tenang saja, bahagia saja. Kan? Keadaan anak-anaknya, masuk waktu maghrib, nah, yang lelaki azan. Nah, rumahnya di dalam jauh daripada luar. Kan? Rumahnya jauh ke dalam. Masuk waktu maghrib, anak lelakinya azan. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh, tidak perlu ditegur, tidak perlu dimarah. Anak-anak itu terkumpul salat, dia mengimamkan salat. Nah, lepas salat dia baca kitab, mengajar anak-anak istrinya. Selepas baca kitab, nah, habis baca kitab, salat Isya. Lepas salat Isya, baca surah Mulk, baca surah itu, baca surah ini. Habis, nah, makan, kemudian tidur. Besok pagi bangun, anaknya standby semua siap. Nah, Walid lihat keadaan itu dan melihat wajahnya, wajah orang yang berbahagia. Masya Allah. Nah, kita yang berserabut kan, anak kita kalau tidak dijerit-jerit supaya sholat, nah dia, nah kamu orang bu itu anakku, sama saja kan. Kalau tidak ini hari tidak ada pengajian, alhamdulillah. Nah, itu kamu orang. Nah, termasuk anakku sendiri. Nah, berbeza. Walid lihat berbeza betul, sangat berbeza. Anaknya mengatur pengajian. Nanti kitab ini susun saja, kitab susun saja. Semua ada kitab seorang satu mengaji dia orang. No. Kan? Jadi yang jadi ayahnya ini berbahagia, dia tidak perlu memaksa, tidak perlu bimbang, tidak tahu sudah anaknya nantinya bagaimana tahu sudah. Nah, kita anak bagaimanapun kita pikir, yang ini ku takut sekarang mengaji kitab 10 tahun akan datang jadi hantu, yang ini ku pikir begitu, yang nah kita jadi serabut saja, betul kan? Paham kan? Nah, Allah mencampakkan bahagia ke dalam hatinya. Package kepada bahagia itu antaranya adalah kaya. Nah, kaya dia tidak perlu memikirkan rumah mau bikin besar, tidak perlu. Dia tidak memikirkan rumah itu perlu ditukar dengan batukah apakah, dia tidak perlu pikir. Yang dia pikirkan, nah, keadaan dia ketika itu, dan dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan damai. Masya Allah. Ya kan? Kita yang melihatnya terpikir ini, dia tenang saja, dia bahagia saja dengan keadaannya. Masya Allah. Nah, Walid pun rumah kecil, barang banyak, meletak itu tidak boleh, meletak ini tidak boleh, meletak itu tidak boleh. Nah, pikir mau besarkan. Kau tengoklah, dunia juga itu kan. Tapi dia kerana nanti mau tinggal untuk anak istri. Padahal anak istri pun kita tidak pikir bahwa Allah Maha tahu apa yang pertut. Nah, betul kan? Oke. Ketika itu kamu akan menjadi orang kaya. Allah mencampakkan rasa dalam perasaannya. Tidak perlu kelam kabut, tidak perlu berebut, ya, dengan dunia. Orang yang tidak lagi memerlukan segala sesuatu. Nah, maksud kaya di situ adalah menjadi orang yang tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Sesuatu apa? Yang kita sebutkan sebagai keperluan itu tadi. Ya kan? Yang pada kita keperluan, nah pada dia tidak ada apa. Ya kan? Pada kita, nah itu keperluan. Pada orang yang Allah SWT kayakan hati dan perasaannya, nah, tidak perlu dia tidak perlu. Kita perlu kepada sebuah kereta yang canggih. Nah, dia tidak perlu.
Kita perlukan kepada makanan yang begitu sedap, begitu begini. Dia tidak perlu. Kan? Kita perlukan kepada pakaian yang begitu begini. Dia tidak perlu. Perlu apa dia? Kain pelaikat saja. Kemudian baju biasa. Nah, itu saja. Nah, kalau kita perlu begini, perlu begitu, perlu begini, kasut perlu begini, begitu, macam-macam hal kan. Masya Allah. Ada seorang lagi Walid cerita, mudah-mudahan kita dapat pengajaran. Syekhul Hadis Walid di Saharanpur, India. Nah, walaupun Walid tidak lama di Saharanpur itu, beberapa bulan saja. Nah, yang pada sisi pelajar-pelajar yang di madrasah itu bilang dia adalah waliullah. Nah, kebanyakan syekh-syekh hadis merujuk kepada dia dan dia adalah waliullah. Maulana Atiqur Rahman namanya. Nah, orang Pakistan banyak nama Atiqur Rahman, Abdul Rahman, banyak gitu. Nah, itu pun serupa juga. Dia berkhidmat di madrasah Muzahir Ulum itu lebih daripada 40 tahun. Dia tidak pernah mengambil gajinya walau sesen pun. Semua gajinya yang diberi kepadanya, allowance diberi kepadanya, diberikan kepada pelajar-pelajar, dimasukkan kepada tabung pelajar. Nah, tapi Allah SWT ternyata memberi kekayaan jiwa kepada dia. Pakaiannya tampung-tampung saja. Nah, itu boleh lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika ada murid yang bertanya, Syekh, dan datang memberi dia hadiah pakaian. Nah, dia tanya, apakah kamu pikir aku susah? Nah, tidak. Apakah kamu pikir aku miskin? Tidak. Lalu kenapa kau memberiku pakaian? Nah, budak itu menjawab, kami melihat pakaian Syekh ini uzur dan sebagainya. Dan kami mesti menggantikan pakaian. Nah, diambil dikasih pada orang lain. Maulana Atiqur Rahman. Nah, itu yang Walid bilang. Ketika blackout, nah, mukanya keluar cahaya. Nah, dialah. Nah, itu Walid lihat dengan mata kepala Walid sendiri. Walid sebagai orang baru, blackout, kira mau bangkit, cabut saja. Nah, orang lama bilang, duduk, siap. Nah, tiba-tiba wajahnya keluar cahaya. Kitab-kitab di depannya semua keluar cahaya. Nah, boleh belajar sekalipun di dalam gelap. Nah, itulah dia, Maulana Atiqur Rahman. Meninggal sudah. Masya Allah. Nah, kaya. Nah, dia mau kemana-mana, dia jalan kaki saja. Nah, ketika dia berjalan, ada orang yang akan menumpangkan dia. Jika dia sudi, dia naik. Jika tidak, dia berjalan saja. Masya Allah. Kaya dia. Dan Walid melihat dari sudut perasaannya. Walid bukan melihat begitu, dari sudut perasaan. Nah, memang kaya. Kau kasih dia duit, dia ambil duit, dikasih orang. Kau kasih dia pakaian, dia ambil pakaian, dikasih orang. Kau kasih dia makanan, dia ambil makanan, dikasih orang. Nah, kalau demikian, dia kaya kan? Kita, kalau orang kasih kita udang galah dengan ikan temenung kita kasih orang. Udang galah kita makan, diam-diam. Kan? Dia tidak apa. Kau kasih dia ikan temenung pun dia kasih orang. Kau kasih dia udang galah pun dia kasih orang. Kau kasih dia kepala harimau pun dia kasih orang. Kau kasih dia kepala gajah pun dia kasih orang. Nah, dia sendiri tidak pernah mengambil manfaat daripada hak yang diberikan kepadanya. Nah, itu menunjukkan dia kaya. Kan? Dan dalam hidupnya tidak mungkin ya, oleh pandangan melalui rasa ya, dengan perasaan. Dengan masa yang singkat Walid bersama dia. Jadi Walid rasakan dia memang betul. Dia ada sebuah rumah. Anaknya seorang perempuan, ada sebuah rumah. Rumah orang Pakistan, bukan macam kita. Rumah yang pakai tanah itu. Ya, dindingnya pakai tanah. Nah, itu saja. Nah, Walid pernah ke rumahnya. Diajak makan di rumahnya. Nah, ada satu ruang untuk anak perempuannya, satu ruang untuk dia, satu ruang untuk dapur, dan dia petak begitu saja. Semuanya berdinding dan tanah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi dia kemuliaan. Kaya dia. Okey. Orang yang tidak memerlukan segala sesuatu, nah dia tidak perlukan apa-apa. Jangan mungkin kalau diperincikan.
Nanti jawapannya, aku hanya perlukan Allah. Mungkin begitu saja jawapannya, ya. Aku hanya perlukan Allah. Aku perlukan Allah mengasihiku, mencintaiku, menerimaku. Nah, mungkin begitu saja. Kalau kita perincikan, ya. Nah, wali tidak berani mau tanya apa. Ketika itu rasa mau bercakap, tapi rasa gerun saja, rasa macam tidak boleh. Okey, hatimu, kata musannif, lanjutan tadi, hatimu menjadi kukuh. Nah, ketika itu hati kita menjadi kuat. Kuat apa? Kuat dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat dalam berhubungan dengan agama. Kuat dalam berhubungan dengan diri kita sendiri. Hatimu menjadi kukuh. Kukuh ai kuat. Nah, sekarang di antara agama dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah, kita masih meletakkan kepentingan diri kita sendiri, betul? Ya, antara solat dengan tidur. Nah, jujur saja, kita akan tidur kan? No. Antara mengaji dengan tidur, nah itu lagi bagus, Mak. Buat contoh. Kan? Nah, kita lebih cenderung kepada tidur, betul kan, Fas kan? Kan. Ya. Antara tidur dengan zikir. Nah, tidur juga. Betul kan? Nah, dalam arti kata yang mudah, jiwa kita tidak kukuh. Bukan kita tidak tahu itu hubungan dengan Allah. Bukan kita tidak tahu itu hubungan dengan agama. Bukan kita tidak tahu itu hubungan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Bahkan kita tahu, tetapi kita masih lemah. Nah, lemah itulah yang kita bilang tidak kukuh. Betul. Hati kita tidak kukuh. Itu dari sudut apapun sebenarnya. Dari sudut harta kita pun sama saja. Tidak kukuh hati kita. Ya kan? Menyebabkan kita nanti berkira-kira begitu, berkira-kira begini, berkira-kira begitu, berkira-kira begini. Kan? Padahal kita mendengar hadis. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. No, hadisnya. Ya kan? Bahkan Allah akan melimpahkan, menggandakan harta orang yang bersedekah. Nah, aku dengar hadis itu banyak. Aku dengar banyak. Tapi dulu, aku pun berkira juga mau sedekah. Kan? Jadi, masih lagi berpegang dengan, kalau ada dalam poketku 10 ringgit. Kalau aku sedekah 5 ringgit, berarti tinggal kepada ku 5 ringgit. Nah, di mana Allah melebihkan? Nah, terpikir begitu. Kan? Padahal Nabi menyebut sudah. Allah menyebutnya, Nabi menyebutnya. Nah, tapi hati kita tidak kuat. Hati kita tidak kuat untuk melakukan apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi. Betul kan? Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, menjadikan kita berkira-kira dalam soal harta kita. Bukan soal harta, soal masa pun kita berkira-kira juga kan? Allah subhanallah. Nah, jadi katanya hatimu menjadi kukuh, hatimu menjadi kuat. Hati, nah kita tidak perlu hurai lagi ya. Hati, nah nantinya perasaan, nantinya fahaman. Hati menjadi kuat, perasaanmu dengan Allah menjadi kuat, fahammu dengan Allah menjadi kuat. Nah, ketika itu mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang dapat menggugat. Ya kan, Misi? Sekarang yang namanya gelombang samudera dunia itu mudah-mudah saja menggugat kita. Betul kan, Mizi? Kan mengaku itu? Mengaku kah? Betul kan? Mudah-mudah saja menggugat kita. Berarti kita boleh tumbang bila-bila masa. Yang namanya pendirian, yang namanya berdiri, nah tumbang bila-bila masa. Allah. Kenapa? Karena tidak kukuh, ya kan? Nah, jadi carilah yang kita bincangkan ini, yang dikemukakan oleh musannif ini, ya. Mudah-mudahan hatimu menjadi kukuh dan jiwa. Nah, dia menggunakan istilah jiwa. Hati cuma satu bahagian, tapi kalau jiwa, nah itu keseluruhan, ya. Jiwa. Belajar sudah kan, Cila? Nah, jiwa itu meliputi rohaniah dan jasmaniah kita. Nah,
Roh kita menjadi kukuh, akal kita menjadi kukuh, hati kita turut menjadi kukuh, sir alami kita kukuh, sir nafsi kita kukuh, nafsu kita juga menjadi kukuh dengan ketenangannya, dan sukma kita menjadi kukuh, dan akhirnya membawa kepada jasmaniah kita turut kukuh dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Walid mau itu. Ya. Sekarang mah, dulu tidak pikir. Dulu main lambung saja. John Rambo. Nah sekarang baru pikir. Mati sudah baru pikir. Nah itulah ruginya. Nah sebab itu Walid pesan-pesan kepada kamu orang. Nah jangan sampai di umur Walid baru mau pikir. Pikir sekarang. Kan? Karena hidup yang bagus itu berlalu dengan fikir dan zikir. Okey. Kemudian katanya apa lagi? Hatimu menjadi kukuh dan jiwa. Nah, jiwa sudah. Atau batinmu. Kemudian dia ataukan dengan batin. Sepatutnya bukan atau di situ, dan di situ juga. Hatimu menjadi kukuh, koma. Kemudian jiwa pun turut kukuh. Terkait dengan kukuh itu jiwa. Dan batinmu. Kerana batin itu diterjemahkan dengan ruhaniyah. Nah, dan ruhaniyahmu, rohaniyahmu atau batinmu, ay rohaniyahmu akan tenang. Nah, jadi hati atau jiwa kita, nah kalau kita sebut dalam bentuk keseluruhan, nah jiwa kita menjadi kukuh. Batin, nah itu khusus. Batin artinya rohaniyah kita menjadi tenang. Nah, rohaniyah kita tenang. Ketika rohaniyah kita tenang, nah kita tidak akan lagi apa? Kita tidak akan apa ya? Tidak akan apa? Berbimbang. Nah itu istilah. Ya. Kita tidak akan berbimbang. Kerana berbimbang itulah yang melalaikan kita. Itu jelas. Paham ya? Nah. Apabila engkau telah kenal akan Tuhanmu. Nah ini sisi lain. Apabila engkau telah kenal akan Tuhanmu. Nah, kenal Tuhan. Para ulama sepakat. Nah, para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, dalam disiplin ilmu tauhid. Bahawa mengenal Tuhan itu wajib. Ya, berdasarkan kepada la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kita, hamba, ya, melainkan mengenal siapa yang dia ibadahkan. Maka yang kita ibadahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah artinya tidak diterima. Nah, berdasarkan kepada fakta itu, maka mengenal, ya, kenal ay mengenal Tuhan, kenal ay mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib ain. Ya, itu adalah fakta-fakta fatwa yang memang ada di dalam disiplin ilmu tauhid. Maka hukum mengenalnya itu wajib. Tidak boleh tidak. Ya, semua orang kena kenal. Semua orang yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya syarat mukallaf, ya. Syarat mukallaf, nah wajib dia mengenal akan Tuhannya, wajib. Tidak ada kompromi lagi di situ. Ya. Nah, adapun jalan mengenal Allah SWT itu tidak lain melainkan dengan belajar. Ya, melainkan dengan belajar. Mediumnya adalah ilmu. Tidak ada jalan lain. Nah, karena itu belajar menjadi tuntutan di dalam Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang pertama turun ketika Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu dalil. Mu'tamad, sepakat sekian ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada takwil-takwil lagi sudah. Ya. Jadi wajib kita belajar. Belajar apa? Nah, mengenal Tuhan. Antara pelajarannya yang wajib itu adalah mengenal Tuhan. Iqra, belajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Nah, di situ datang sudah. Belajar dengan nama Tuhan. Belajar kenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan. Nah, itu. Jadi mengenal Tuhan itu kemudian dikatakan oleh para ulama mengenal kenyataan, bukan andaian. Nah, jika tidak belajar tentang Tuhan itu adalah andaian. Kita mengandaikan tentang Tuhan. Padahal hakikatnya Tuhan itu
ya, adalah kenyataan. Faham tak? Maka dunia ini akan tidak bererti apa-apa bagimu. Nah, pada orang yang mengenal Tuhan itu, dunia artinya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, tidak akan bererti apa-apa bagimu. Tidak mengandungi arti apapun. Ya. Yang menyebabkan dunia itu berarti apabila menghubungkan kita dengan Allah. Sekiranya tidak menghubungkan kita dengan Allah, nah tidak berarti apapun. Duit kita sekiranya menghubungkan kita dengan Allah, nah itu artinya bernilai. Nah, jadi berarti di situ diaikan dengan bernilai. Maka dunia ini tidak akan bernilai apa-apa, tidak akan berarti bernilai apa-apa bagimu. Ya, betul. Itu disebut oleh baginda Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ketika Nabi SAW berjalan dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Amr bin As, Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah. Berjalan mereka, nah tiba-tiba melihat seekor anjing yang sedang bangkai seekor anjing. Ya kan? Melihat bangkai seekor anjing. Nah, kemudian Sayyidina Umar bercerita, Masya Allah anjing ini begini. Nah, dengan maksud Sayyidina Umar, anjing itu seekor anjing yang mungkin mengganggu dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar kelihatan gembira menceritakan kepada Nabi SAW bahawa anjing itu sudah pun mati. Kan? Kemudian disambung oleh sahabat yang lain, kalau tidak silap dalam riwayat mengatakan Mu'az bin Jabal atau Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan sepatutnya jangan biar di situ dibuang di belakang bukit dan sebagainya. Kan? Nah, Rasulullah SAW kemudian atas pertuturan para sahabat itu tadi Rasulullah menyambungnya. Tahukah kalian apa wahai Rasulullah? Nah, itulah dunia. Itulah dunia, kata Rasulullah SAW. Sahabat tercengang-cengang. Kenapa? Dunia tidak lebih daripada bangkai anjing yang kau bilang tadi buang di belakang bukit. Jadi Rasulullah menyampaikan pengajarannya kepada para sahabat melalui peristiwa yang mereka sedang berdepan. Kan? Nah, Rasulullah mengatakan itulah dunia. Tidak memberi nilai apapun. Kan? Dan kau pun bilang tadi sudah buang di belakang bukit. Tidak kan? Siapa yang berkata? Mu'az kah? Sa'ad bin Abi Waqqas kah mengatakan sepatutnya bangkai itu dibuang di belakang bukit. Nah, macam itulah dunia. Tidak bernilai, sepatutnya kita letak di belakang kita saja. Ya kan? Di depannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di belakang kita dunia. Nah, itu andaiannya. Paham enggak? Nah, kita katakan kita di sini. Ya. Depan, ini depan, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita, fikir kita, rasa kita atau fokus kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia tinggal di belakang ini saja. Nah, ini dunia. Ya, nah, tinggal di belakang ini saja. Baru kita tidak kalang kabut, Pak. Yang menjadi masalah dunia di depan, Allah di belakang. Nah, kita jadi kalang kabut saja. Kan? Nah, apalagi kalau kita bincang dari sudut-sudut kerohanian, ya, dunia kalau kita katakan keperluan, nah Allah pemegang keperluan itu. Ya kan? Kita menerimanya saja. Kita tidak berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan dunia, sedang dunia itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas faktanya. Allah. Maka dunia ini tidak akan berarti bernilai apa-apa bagimu. Nah, jika betul kita mengenal Allah SWT, betul Pak, dunia ini tidak bernilai. Nah, nilai apa? Kalau dia membawa kita rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak duit yang membawa kita, menjadikan kita rusak hubungan dengan Allah SWT. Berapa banyak harta yang menyebabkan kita rusak hubungan dengan Allah SWT. Berapa banyak istri yang menyebabkan kita rusak hubungan dengan Allah SWT. Berapa banyak anak yang menyebabkan kita rusak hubungan dengan Allah SWT. Berapa banyak, apapun yang boleh menyebabkan kita rusak hubungan dengan Allah SWT. Faham tak? Nah, itu satu hal ya. Kerana itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah menegur kita di dalam Quran.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi rasul. Apakah kamu terlebih kasih kepada Qul in kana aba'ukum, bapak-bapak kamu, ibu-ibu kamu, istri-istri kamu, anak-anak kamu, harta benda kamu, perniagaan yang kamu takut rugi dengannya, lebih kamu kasih kepada itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, Allah menegur kita di dalam Quran. Nah, betul. Memang betul kan? Kasih kepada anak, kasih kepada istri, kasih kepada itu, kasih, termasuk perniagaan kita. Takut rugi begitu, takut begini. Nah, kita membiarkan, kita tidak mempedulikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kenapa? Karena kita meletakkan dunia itu, nah apa yang ada di dalamnya, istri, anak, itu adalah nilainya besar bagi kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah, ya, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala itulah nilainya besar pada kita. Nah, itu maksudnya. Allah, ya Allah, betul. Sangat betul. Apa yang Walid dengar di sini, inilah yang pernah berlaku kepada Walid beberapa dekad yang lalu. Rugi dan sangat merugikan. Okey. Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Nah, sekarang baru Walid paham bah, Allah yang berarti untuk kita, bukan makhluknya. Makhluknya menjadi berarti untuk kita sekiranya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak, nah, tidak berarti apapun. Bahkan mungkin memudaratkan kita lagi, kan? Tiada dalam pandangan hatimu, katanya. Tiada dalam pandangan hatimu. Pandangan hati, istilahnya basirah. Basirah itu apa? Basirah itu adalah musyahadah dan mukasyafah. Nah, itu belajar sudah semua orang. Ya? Sisi lain disebut basirah. Nah, adapun basirah itu adalah musyahadah dan mukasyafah. Pandangan akal kita, pandangan hati kita. Ya, nah itu. Tiada dalam pandangan hatimu, yakni basirah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Ketika itu baru kita, macam kita sebutkan tadi, barulah Allah Subhanahu wa taala menjadi fokus. Hubungan dengan Allah menjadi fokus. Ya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi benar. Ya, menjadi benar. Dan set benar itu adalah ikhlas. Nah, baru benar. Hubungan dengan Allah itu menjadi benar, menjadi betul. Ya. Tujuan Allah SWT itu menjadi benar, menjadi betul. Seperti yang kita sebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, baru dia betul. Nah, jika tidak, mulut saja mengatakan begitu. Nah, tapi sisi lain tidak. Nah, itu Walid bercakap berdasarkan diri Walid. Mulut saja cakap. Dari dulu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ketika aplikasinya dalam hidup, nah tidak jadi begitu. Kira dulu dalam poket mau kasih derma. Kira-kira cari yang paling kecil. Dapat. Rasa licin lain macam. Tarik keluar. Nah, tarik keluar, tiba-tiba RM50. Nah, jadi begitu. Betul kan? Teragak-agak saja. Masya Allah. Padahal Nabi sebut sudah itu. Allah sebut sudah. Tidak rugi. Kan? Hadis lain mengatakan Allah akan menggandakan. Nah, yang tidak rugi, yang tidak akan menggandakan, Allah akan menggandakan itu tidak mempengaruhi akal kita. Yang mempengaruhi akal kita itu kerugian. Silap kita. Ya, tersilap kita. Kerana apa? Apa dipanggil? Gelinti-gelinti ini panggil apa? Silap gelinti. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan Walid, Pak. Betul, Pak. Walid cerita itu adalah diri Walid. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku. Aku sangat berdosa dalam hal ini. Allah. Nah, terus. Tiada dalam pandangan hatimu, yakni basirah, selain daripada Allah. Berarti fokus kita Allah. Ya. Tujuan kita Allah. Betul. Sangat betul, sudah. Tiada yang lebih,
tiada yang lebih. Nah, perkataan tidak ini perlu dia. Tiada yang lebih mata besar. Sekejap. Tiada yang lebih besar. Tidak, mata itu buang sajalah. Azafkan. Teks Arabnya tidak ada. Teks Arab dia menggunakan perkataan pandangan juga. Tiada yang lebih besar dalam pandangan zahirmu. Nah, pandangan zahirmu mata kasar. Pandangan zahirmu, nah itu berarti pandangan mata kasar kita. Selain daripada Allah SWT. Masya Allah. Nah, pandangan batin tidak ada yang lain melainkan Allah. Pandangan mata kasar, mata zahir kita pun tidak ada yang lain melainkan Allah SWT. Nah, tidakkah itu keadaan yang paling cantik? Tidakkah itu keadaan yang paling bagus? Tidakkah itu keadaan yang paling sempurna? Betul kan? Nah, batin kita memandang tujuannya adalah Allah. Zahir kita memandang juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha hebat, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha segala-gala yang kita sebutkan jalal, jamal, kamal itu. Pada tahap ini, kata musannif, pada tahap ini, tahap ai keadaan. Tahap di sini bukan maqamat ya, tahap di sini adalah keadaan. Nah, pada tahap ini engkau akan menjadi besar. Engkau akan menjadi besar. Pada tahap ini engkau akan menjadi besar. Nah, menjadi besar bukan saiz ya. Walid pun tidak mau besar-besar lagi sudah. Ya. Menjadi besar bukan saiz, tetapi menjadi besar itu dengan makna dimuliakan. Dipermuliakan, jangan dimuliakan ya, dipermuliakan. Nah, ada yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan dengan makna dikenali. Nah, perkataan dikenali itu, nah pada Walid masih lagi ada takwilnya. Nah, kalau dipermuliakan, siapa yang mempermuliakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya, pada tahap ini engkau akan menjadi besar, dipermuliakan. Nah, kemudian dan diagungkan oleh semua makhluk. Nah, ini sejajar dengan teks Futuhul Ghaib yang kita belajar ya. Nah, dipermuliakan dan diagungkan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apabila Allah memuliakanmu, maka sekalian makhluk akan turut memuliakanmu. Nah, begitu. Ya. Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Jam berapa sudah? Nah, Walid habiskan ayat ini ya. Wahai hamba, nah wahai hamba-hamba Allah kita itu, jika engkau menghendaki agar tiada pintu yang tertutup di hadapanmu, jika engkau menghendaki, jika engkau mahu ya, menghendaki mahu agar tiada pintu yang tertutup di hadapanmu, pintu hijab. Nah, kita lebih mengenali hijab daripada pintu ya. Nah, jika kita mau tidak ada hijab yang menutup di hadapan kita, yang menghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi pandangan batin, dari segi pandangan kerohanian, dari segi pandangan akal dan hati, dari segi musyahadah dan mukasyafah. Nah, itu. Maka bertakwalah kepada Allah, katanya. Bertakwalah kepada Allah. Nah, perkataan bertakwalah ini subjektif. Nah, jadi kita mau sebut apa? Bertakwalah, masukkanlah di dalam hatimu 9 sifat rohaniah mukmin. Nah, jika engkau menghendaki agar pintu hijab yang tertutup di hadapanmu, jika engkau menghendaki agar tiada pintu yang tertutup di hadapanmu, pintu itu kita sebutkan tadi apa? Hijab ya, aikan hijab. Nah, kita mau tiada hijab di antara kita dengan Allah SWT yang berada di hadapan kita, maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwa memasukkan di dalam hati kita, rohaniah kita 9 sifat mukmin. Taubat, syukur, sabar, khauf, roja, redha,
tawakkal, mahabbah. Nah, masukkan sifat itu. Ya, masukkan di mana? Masukkan di dalam hati kita atau masukkan di dalam rohaniah kita. Karena sesungguhnya ketakwaan itu. Nah, karena sesungguhnya ketakwaan itu, 9 sifat itu. Karena sesungguhnya ketakwaan. Nah, takwa itu diterjemahkan dengan makna takut. Takut itu satu bahagian daripada 9 sifat rohaniah yang kita sebutkan. Nah, justru itu sesungguhnya ketakwaan itu, 9 sifat rohaniah itu adalah anak kunci. Ya, adalah anak kunci, menjadi anak kunci pembuka setiap pintu yang menghalangmu daripada Tuhanmu, yang menghalangmu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangmu daripada melihat dengan akal dan hatimu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupa-rupanya jika kita mau hijab itu hilang daripada kita, yang membolehkan kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, yang membolehkan kita berhubungan sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah 9 sifat itu. 9 sifat rohaniah mukminin. Nah, kita maknakan begitu ya. Kita sebut begitu kan? 9 sifat rohaniah mukminin. Itu yang perlu dimasukkan ke dalam rohaniah kita. Nah, Mizi, kau volunteer kasih tahu 9 sifat itu, semua orang mau dengar. Ada yang masih tidak tahu, tidak pernah dengar dan sebagainya. Kasih tahu dengan suara jantan. Kamu orang suruh cakap saja keluar suara perempuan, cakap saja keluar suara perempuan, suara jantan. Yang pertama, taubat. Kedua, syukur. Ketiga, sabar. Keempat, syukur. Kelima, qaul. Keenam, rojak. Ketujuh, tawakal. Nah, terbalik sikit. Redha dulu baru tawakal ya. Nah, kau sebut tawakal dulu baru redha. Terbalik sikit ya. Nah, ini Mizi, alhamdulillah dia ingat bahawa boleh buat menantu ni. Siapa yang mau buat menantu boleh buat Mizi ni. Kan? Maukah? Maukah Mizi? Nah, aku tanya terus-terus saja. Nah, kalau mau cakap, cikgu pun ada di situ. Jadi dia tidak mau, karena dia mau belajar lagi. Begitu kan Mizi kan? Okey. Nah, jadi masukkan 9 sifat itu ke dalam hati kita atau ke dalam rohaniah kita, dan 9 sifat itu menjadi kunci, ya, hijab-hijab yang menghalang, ya, yang berada di hadapan kita, yang menghalang daripada kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, seperti kita sebutkan tadi, bukan kita tidak mau bersedekah, tapi ketika mau bersedekah saja kita terkait dengan rasa rugi dan sebagainya. Kenapa? Karena akal dan hati kita tidak dapat melihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, akal kita tidak dapat melihat apa yang disebutkan oleh Allah SWT dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang tidak akan rugi orang bersedekah dan sebagainya. Nah, jadi dikiaskan saja, ya kan? Itu okey. Kemudian kata musannif, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? 2 minit untuk soalan. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, seperti mana biasa, malam ini ada 2 toke, 3 toke meniaga di luar sana, meniaga untuk cari duit mengaji, dia kata. Jadi kalau tuan-tuan yang sudi membeli,
Saya pun tak tahu apa barang mereka di belakang sana. Membeli sambil berderma. InsyaAllah. Toki kau jangan kau terus-terus mandom tidak supply. Nanti habis barang tu orang tanya tu. Kami beli sekarang. Nanti kalau habis kami mau beli di mana? Dia orang tanya sudah. Mau macam mana? Terus supply. Toki dia kata akan terus supply. Okeylah. Alhamdulillah. Okey, habislah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله